Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Pada video kali ini, kita akan mensosialisasikan 17 kewajiban PNS yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Sosialisasi ini ditujukan kepada PNS di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. Pasal 1 Ayat 1, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap, oleh pejabat pembina kepegawaian, untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pasal 1, Ayat 4, Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 2, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. Pasal 3, PNS wajib. Huruf A. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Penjelasan Pasal 3, huruf A. Yang dimaksud dengan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah, adalah setiap PNS, di samping taat, juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, kebijakan negara, dan pemerintah, serta tidak menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945. Pasal 3 huruf B. PNS wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 3, huruf C. PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Pasal 3, huruf D. PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 3, huruf D. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 3, huruf E. PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Penjelasan Pasal 3, huruf E. Yang dimaksud dengan tugas kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai dengan A. Perintah kedinasan, B. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, dan C. Peraturan kedinasan. Pasal 3, huruf F. PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Penjelasan Pasal 3, huruf F. Kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, termasuk melaksanakan kewajiban bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan pemerintah. Pasal 3, huruf G. PNS wajib menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 3, huruf G. Kewajiban menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Pasal 3, huruf H. PNS wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4. Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib A. Menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS. Pasal 4, huruf B. PNS wajib menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan. Pasal 4, huruf C. PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan. Pasal 4, huruf D. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Pasal 4, huruf E. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4, huruf F.
PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Penjelasan pasal 4, huruf F. Yang dimaksud dengan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja. Lebih lanjut, ketentuan jam kerja dijelaskan di dalam pasal 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf F diatur dalam peraturan menteri. Dalam hal ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015, perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang disiplin kehadiran pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama. Dalam pasal 3, ayat 1. Setiap pegawai negeri sipil atau PNS pada Kementerian Agama wajib memenuhi jam kerja 7,5 jam per hari, atau setara dengan 37,5 jam dalam seminggu. Pasal 3, ayat 1, huruf A. Pada jam kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PNS wajib berada di kantor tempat kerja, PNS wajib berada di kantor tempat kerja. Pasal 3, ayat 2. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dengan ketentuan A. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, hadir dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 16, dengan waktu istirahat dari pukul 12 sampai dengan pukul 13. B. Hari Jumat hadir dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 16.30, dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13. Pasal 3, ayat 5. Ketentuan jam kerja dan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan atau hari besar keagamaan lainnya mengikuti ketentuan peraturan daerah. Jam kerja pegawai Kementerian Agama pada bulan Ramadan 1447 Hijriah diatur dalam SE Sekjen Kemenak RI Nomor 4 Tahun 2026. Pada huruf E, ketentuan 1. Jam kerja pegawai pada bulan Ramadan 1447 Hijriah ditetapkan sebagai berikut. A. Satuan kerja yang memberlakukan 5 hari kerja, dengan ketentuan, hari Senin sampai dengan Kamis, masuk pukul 8 dan pulang pukul 15, dengan waktu istirahat pukul 12 sampai pukul 12.30. Untuk hari Jumat, masuk pukul 8 dan pulang pukul 15.30, dengan waktu istirahat, pukul 11.30 sampai pukul 12.30. B. Satuan kerja yang memberlakukan 6 hari kerja, untuk hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu, masuk pukul 8, pulang pukul 14, dengan waktu istirahat pukul 12 sampai pukul 12.30. Dan untuk hari Jumat, masuk pukul 8, pulang pukul 14, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30. SE Sekjen Kemenak RI, Nomor 4 Tahun 2026, huruf E, ketentuan, angka 2. Jumlah jam kerja efektif bagi satuan kerja yang melaksanakan 5 atau 6 hari kerja selama bulan Ramadan 1447 Hijriah memenuhi 32 jam, 30 menit dalam satu minggu. Lebih lanjut, dalam PMA Nomor 45 Tahun 2015, Pasal 3, Ayat 6, menjelaskan, terhadap PNS yang hadir melampaui batas awal jam kerja, sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dan Ayat 5, yaitu masuk kerja melampaui pukul 7.30 pada hari biasa, atau masuk kerja melampaui pukul 8 pada bulan Ramadan, dinyatakan terlambat hadir. Pasal 3, Ayat 7, menjelaskan, terhadap PNS yang pulang sebelum batas akhir jam kerja, sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dan Ayat 5, dinyatakan pulang sebelum waktunya. Pasal 3, Ayat 8, PNS yang tidak berada di kantor tempat kerja, di antara jam kehadiran dan jam kepulangan, dinyatakan meninggalkan kantor tempat kerja. Pasal 3, Ayat 9, PNS yang hadir, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya, dan atau meninggalkan kantor tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, Ayat 6, Ayat 7, dan Ayat 8, dibuktikan dengan data rekam kehadiran, dan atau surat keterangan yang disahkan oleh atasan langsung. Kembali pada Peraturan Pemerintah, Nomor 94 Tahun 2021, tentang disiplin PNS, Pasal 4, huruf G, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Pasal 4, huruf H, PNS wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Penjelasan Pasal 4, huruf H, yang dimaksud dengan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi adalah memberikan kesempatan pada bawahan untuk meningkatkan kemampuan, antara lain, memberikan kesempatan mengikuti rapat, seminar, pelatihan, dan pendidikan formal lanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4,
Huruf I, menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, kecuali penghasilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 4, huruf I, yang dimaksud dengan pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, kecuali penghasilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memberi, atau menyanggupi akan memberi sesuatu, kepada siapapun, baik secara langsung, atau tidak langsung, dan dengan dalih apapun. Sekian sosialisasi 17 kewajiban PNS, yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah, Nomor 94 Tahun 2021, tentang disiplin PNS. Sosialisasi ini akan kami lanjutkan dengan larangan-larangan PNS, yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah, Nomor 94 Tahun 2021, tentang disiplin PNS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.